saya sampaikan bagi semua jemaat GPD El Roy Kroya. Dalam suasana Paskah ini, bertepatan kita berada di dalam satu suasana yang mencekam dengan virus corona. Namun, apabila kita menyadari kita sebagai orang percaya melalui firman Allah yang akan kita dengar, maka saudara tidak perlu ragu, sebab Allah itu mengerti segala-galanya dan menolong serta mengadakan pemulihan. Saya bacakan satu ayat dalam firman Allah merupakan satu landasan, yaitu hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius adalah seorang yang mempunyai satu ciri khas dalam berbicara. Dia berupaya mencari kata yang aneh mungkin, membuat orang kaget sehingga ada satu perhatian tentang apa yang Matius sampaikan. Di dalam Injil Matius itu tadi, jangan kamu memberi barang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Artinya di sini, segala sesuatu yang berharga yang kita terima dari Tuhan, ini perlu ada satu penghargaan, mengerti nilai yang tinggi dari apa yang Allah berikan, itu firman Allah yang membuat kita datang kepada keselamatan. Dan dikatakan supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Seringkali tanpa sadar ada orang, dia memberikan sesuatu yang berharga, katakanlah firman Allah disampaikan kepada seseorang, tetapi tidak melihat orang yang di hadapannya siapa, atau mungkin tempat dia mengorbankan sesuatu, dia tidak memahami apakah pantas atau tepat. Jika mana hal itu terjadi, saudara, maka akan seperti apa dikatakan firman Allah, yaitu dikatakan supaya jangan diinjak-injak dan dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Kata mengoyak di sini adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, justru dari pihak yang kita sudah perhatikan, yang kita sudah tolong. Saudara-saudara, Paskah kita memperingati hari kematian Tuhan. Dia sudah memberikan tubuhnya, dia sudah memberikan kedudukannya, dia sudah memberikan keilahiannya untuk keselamatan kita. Dia menjadi korban di Kalvari. Oleh sebab itu, kita perlu tahu menghargakan itu, kita mau praktekkan itu melalui diri kita sendiri pada orang lain, demikian juga kepada Tuhan sendiri. Gambaran ini buat orang-orang yang hidupnya tidak ada kepastian. Orang-orang yang tidak mempunyai kepastian dalam hidupnya, maka tindak lakunya seperti perumpamaan ini. Hal ini mengingatkan kita agar dengan pikiran yang sehat, tahu menghargakan nilai-nilai rohani tersebut. Allah berkehendak setiap apa yang bernilai rohani, apa yang diajarkan firman Allah memiliki nilai rohani, wajib kita sadar untuk menghargakannya. Jangan menyalahgunakan, jangan salah mengucapkan kepada orang lain. Perlunya kita tahu menghormati setiap nilai-nilai rohani yang kita terima dari Tuhan, apakah kepada diri kita, kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Hal ini adalah merupakan kebiasaan Matius dalam beberapa yang menjelaskan nilai-nilai kebenaran itu dengan tujuan menyadarkan orang yang mendengar
Jadi Matius itu sengaja menggunakan kata yang keras untuk menyadarkan orang yang mendengar, agar orang yang mendengar itu menghargakan nilai-nilai firman Allah, nilai-nilai nasihat, nilai-nilai kata-kata yang disampaikan oleh Matius. Hal ini juga merupakan pelajaran yang perlu kita terapkan dalam diri kita, terlebih kita sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, yang dimaksudkan oleh Matius di situ berbicara tentang kebutuhan nilai rohani dan nilai yang bersifat jasmani. Ada dua nilai yang harus kita bedakan, nilai rohani dan nilai jasmani. Pertama, nilai tentang rohani. Agar kita menghayati nilai-nilai yang sangat tinggi atau khasiat perjamuan suci bagi jiwa kita. Perjamuan suci adalah acara yang sakral, mengingatkan kita tentang kematian Kristus. Jangan perjamuan suci itu dianggap hanya merupakan tradisi, memenuhi waktu. Saudara, ini satu hal yang salah dan Tuhan tidak menghendaki, tetapi kita perlu menghargakan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan suci. Karena itu untuk menyehatkan, menjadi satu jaminan bagi jiwa kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28, perkataan Paulus demikian, sebab barang siapa tidak layak makan dan minum dari cawan itu, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kata tidak layak di situ, saudara-saudara, tidak hadir dalam perjamuan kudus. Tidak menghormati perjamuan kudus. Dianggap merupakan kebiasaan perjamuan kudus menerima tubuh dan darah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan, saudara. Sebab barang siapa tidak layak makan dan minum dari cawan itu, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perhatikan, ada khasiat tubuh dan darah Tuhan, menolak terjangkitnya virus corona dalam tubuh kita semua. Saudara, nilai khasiat dari tubuh dan darah Kristus itu merangkap ke arah segala kebutuhan kita dalam hidup ini. Saudara bersyukur kepada Tuhan, kuasa perjamuan kudus yang akan kita terima. Saudara yakini ada khasiat menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mensejahterakan kita sekalian. Bagian yang kedua, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan dalam suasana yang mencekamkan oleh virus corona. Ada beberapa daerah justru telah ditentukan toko-toko, ruko harus ditutup dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat banyak masyarakat resah. Mereka tidak salah. Oleh karena kebutuhan itu tidak mereka bisa dapat mungkin persiapkan. Mungkin oleh karena keuangan menipis, mungkin oleh karena terlalu jauh dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara perhatikan dalam firman Allah, Lukas 6 ayat 38. Biar kamu diberi sukatan atau takaran yang baik, yang dipadatkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ini janji Tuhan, tawaran Tuhan. Kalau saja kita saudara-saudara memiliki iman kepada ayat firman Allah ini, Dia akan berikan sukatan, ukuran kepada kita yang berlebihan. Dalam kata yang lain, suatu kelimpahan. Siapa yang tidak butuh itu, saudara? Nah, oleh sebab itu, mari kita melangkah lebih jauh agar ini merupakan satu pengalaman dalam diri kita. Saya bacakan sekali lagi, biar kamu diberi sukatan atau takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang tumpah sampai keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ribaan artinya tangan kita boleh dapat jadi, atau mungkin sesuatu yang kita gunakan untuk menampung berkat pemberian Allah itu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Saudara-saudara, jangan kita ragu-ragu dalam hal melakukan sesuatu. Tetapi dikatakan apa yang kita lakukan itu menjadi ukuran yang akan diukurkan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan ada yang kikir, suka memberi. Saudara-saudara, saling melayani satu dengan yang lain. Caranya supaya kita mengalaminya. Lukas 6 ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki diperbuat kepadamu, perbuatlah kepada mereka juga. Jangan kita hanya menginginkan orang lain berbuat kepada kita tanpa kita dapat berbuat kepada mereka. Sebab apa yang kita perbuat kepada siapapun itu merupakan ukuran untuk orang lain berbuat kepada kita. Bahkan lebih dari itu, untuk berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita harus membuka tangan selebar-lebarnya, karena Allah itu berkata tadi, Dia akan berikan kelimpahan. Maka dikatakan Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Maka setelah kepribadian kita dikendalikan, dibentuk oleh firman Allah, pedang bermata dua pada posisi manusiawi baru, sehingga kita bisa memiliki kekayaan apa saja daripada Allah. Saudara, hargakan firman Allah. Bahwa firman itu adalah bagikan pedang bermata dua yang bisa memulihkan kita. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara, pedang bermata dua, saudara-saudara, itu memisahkan antara tulang dan sumsum dan sebagainya. Artinya memisahkan itu, mengubah segala apa yang tidak layak itu menjadi layak, oleh karena firman Allah membentuk kita menjadi manusia baru. Sebagai ayat yang terakhir, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, inilah kuasa yang ada dalam firman Allah, melakukan segala sesuatu, melengkapi kehidupan kita, mengadakan apa yang belum ada, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berharap, percaya kepada janji Tuhan. Melalui firman Allah kita akan dipulihkan, firman Allah akan menolong kita, menjadikan kita menjadi manusia baru, sehingga pasca memperingati hari kematian Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita bangkit dari kematian rohani. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada pasca ini Tuhan, firman Allah hamba sudah sampaikan, kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, Roh Tuhan bekerja mengurapi mereka, agar mereka menerima makna, menerima kekuatan, pengharapan, dan keyakinan akan pemeliharaan Allah dalam kondisi yang begitu sangat mencekam, tapi yang Kau lebihkan kami sebagai orang beriman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah buat kita semua.